Oke, hari ini kita akan mereview lah sebagian ya dari materi kuliah kita tentang video production ya di sini. Pak, mohon Hmm? maaf anak saya. Teman-teman ada yang belum bisa masuk, Pak. Mereka udah coba join tapi belum bisa masuk. Oh gitu. Hmm. Ini udah nih masuk nih beberapa nih. Oke, Bisa dibagi link nggak ya? Mungkin teman-teman yang pakai PC. linknya ya. Coba saya cek ya. Dari saya nggak bisa di kayaknya nih. Nanti di Oh ya itu nggak aja. apa-apa. Ya di itu aja. Nanti kan ada rekamannya ini nggak apa-apa ya. Nanti kita kasih rekamannya. Oke, jadi kita ini adalah mata kuliah apa production ya. Jadi proses produksi sebuah pembuatan video. Jadi yang namanya produksi video itu nanti dimulai dari tahap perencanaan. Dari perencanaan, jadi kayak manajemennya lah ya, dari tahap perencanaan, terus kemudian temanya apa, skripnya bagaimana, menggunakan talent seperti apa, menggambarkan apa namanya tuh videonya nanti tuh seperti apa gitu nanti tuh bisa terbaca di perencanaan sebuah video karena itu yang paling penting dalam suatu proses video atau production video adalah itu perencanaan awalnya. Nah, seperti yang saya lakukan juga di apa kalau saya dapat project ya di kantor untuk membuat sebuah video gitu kan, video promosi atau video profil video untuk perusahaan itu biasanya saya walaupun saya kerjanya hanya berapa orang ya, tapi saya tetap bikin bikin apa namanya tuh storyboardnya, kemudian saya ceritakan tuh jalan-jalan ceritanya seperti apa gitu kan kepada teman-teman saya nanti ikut dalam production gitu kan. Jadi saya kasih tahu tuh misalnya temanya seperti ini, kita perlu 2 orang, kemudian apa nanti kita perlu misalnya pengambilan gambarnya ada di cafe, ada yang di outdoor, ada yang di gym misalnya gitu ya, sehingga apa namanya masing-masing dari kita dari yang membantu gitu kan itu ngerti. Nah, ini juga bisa dilakukan kalau misalnya kita kerja sendiri gitu kan, karena ini tugas individu, jadi kita juga bisa kerja sendiri gitu kan. Walaupun saya kerja sendiri, saya pernah bikin video tuh untuk project video edukasi untuk apa perusahaan ya. Saya bikin sendiri gitu kan. Nanti saya mau bikin seperti ini, jalan ceritanya seperti ini gitu kan. Sehingga nanti ketika ada orang atau talent yang nanya gitu kan, maunya seperti apa videonya saya udah bisa ceritakan. Walaupun saya produksinya sendiri ya. Jadi saya bisa ceritakan tuh pada talent-talent atau orang-orang yang nanti terlibat dalam produksi, misalnya si pemerannya, tokohnya, si siapanya tuh orangnya yang nanti main atau figurannya, ekstrasnya dan lain-lain. Nanti tuh mereka tahu dia mau jalannya kemana, berperan sebagai apa. Jadi saya udah briefing tuh. Kalau saya nggak punya yang namanya perencanaan, mungkin saya juga repot ngebriefingnya gitu. Pasti saya punya tuh. Nah, saya juga akan terapkan juga untuk teman-teman karena ini kita beda dengan apa post production ya. Seperti tadi saya tadi sampaikan bahwa post production itu adalah bagian editing.
mempercantik video lah ya, mempercantik. Misalnya ada soundnya, ada warnanya, ada namanya apa, efeknya, sehingga video menjadi lebih bagus gitu kan. Nah, apa namanya, dalam proses produksi production video ini, nah itu menyeluruh tuh semuanya sampai post productionnya. Misalnya, jadi kita nih sebagai orang yang mengerjakan dari A sampai Z-nya, ngerti gitu kan? Dari perencanaannya, storyboardnya, orang-orang yang nanti dilibatkan siapa gitu kan. Nah, tentunya bayangan kita tuh bukan video yang kayak film gitu kan, kayak film sampai apa, 1 jam 2 jam yang banyak krunya gitu kan. Nah, makanya kalau teman-teman nanti misal lagi membuat sebuah video gitu kan, misalnya ini video pendek apa film pendek gitu kan. Nah, bedain antara video dan film ya gitu kan. Biasanya kalau video itu kan dia itu menggunakan peralatannya, gadget itu, peralatan, finishingnya, talentnya gitu kan. Itu berbeda dengan film ya. Nah, kalau yang apa? Sorry, kalau video tentunya itu lebih sederhana dibanding film ya. Misalnya kita kalau video tuh kita bisa pakai apa? Kamera handphone aja, kamera SLR aja gitu kan. Lightingnya juga apa? Minim gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya kita eh, film itu nggak bisa gitu apa? Nggak bisa sesederhana pembuatan seperti video gitu kan. Nah, kadang-kadang kita salah kaprah ya. Kemarin ada Buka eh, WA lu. kemarin ada teman-teman apa, apa di apa tugas akhir ya, di dalam apa tugas akhir kemarin saya bimbing gitu kan, dia mau mereview atau dia membuat ya karya tugas akhir berupa film pendek, dia bilang film pendek gitu kan atau film apa gitu kan. Saya juga tanyakan ke apa namanya ke mahasiswa itu, kamu nih film apa video gitu kan. Kalau saya lihat hasil akhir sih itu video gitu kan, karena ini di sekolahan, kemudian kayaknya apa, soundnya, kemudian warnanya itu ya khas seperti video gitu kan, kayak cerita dokumenter video gitu kan. Tapi dia mengklaimnya atau tugas akhirnya itu adalah membuat film pendek. Nah, ini teman-teman harus paham dulu ya tentang antara film dan video. Jadi eh, kita di sini adalah video gitu kan, video production gitu kan, bukan film production, jadi video. Artinya ini lebih sederhana dibanding film ya, tapi prosesnya sama seperti kita membuat film, membuat video dan lain-lain. Prosesnya apa namanya, ada jadwalnya, ada deadline-nya, kemudian ada apa namanya perencanaannya. Kalau Anda punya kru, pakai kru tuh seperti apa gitu kan. Karena saya pernah bikin video juga ya yang semi apa, apa banyak orangnya gitu kan. Ada waktu itu saya bikin itu videonya itu untuk video profile waktu saya di kampus yang lalu ya. Kampus yang lama gitu kan. Nah, itu saya tugaskan mahasiswa tuh untuk bikin video profile. Nah, itu kita rapat itu, jadi ada bagian kameramennya siapa, lightingnya siapa, untuk studio seperti apa, untuk skrip gimana. Jadi kita didiskusikan dulu, jadi persiapannya tuh seperti kayak film, padahal kita mau menghasilkan sebuah video gitu kan. Nah, sama seperti nanti teman-teman juga gitu kan, dalam memproduksi video ini, apa namanya, dipersiapkan segala sesuatunya untuk membuat satu karya video. Meskipun sendiri, tapi saya mau prosesnya itu sama seperti yang standarnya. Nah, di tugas kita nanti ya, karena saya kan akan bagikan tugas kan, kalau ini ya, tugas untuk apa pembuatan video gitu kan, tentunya untuk tugas ini karena kini semester antara, jadi tugas ini memiliki apa nilai yang bisa dimasukkan ke nilai UTS dan juga nilai tugas. Jadinya harus dibuat persiapannya tuh harus matang ya. Nah, ini tugasnya seperti ini ya, nanti teman-teman bisa saya share ya. Nah, ini teman-teman, ya.
Nah, ini ya, ini saya ada dua ya, tapi hampir sama lah seperti kayaknya ya. Nah, ya. Nah, ini karya apa? Jadi teman-teman nanti sampai kepada hanya konsep aja ya, konsep gitu kan. Hanya sampai di konsep. Jadi usulannya apa? Temanya nih. Temanya apa? Konsep kreatifnya yang diusulkan apa nih? Saya mau bikin misalnya video dokumenter misalnya, atau saya mau bikin video apa tentang apa promosi misalnya. Saya mau bikin video promosi Pak, marketing. Oke, video promosi marketing. Atau saya mau bikin video tentang biografi misalnya dan lain-lain pokoknya bisa lah kita bikin ya itu kan. Nah itu tem Kuliner bisa nggak Pak? Maaf. kuliner boleh aja gitu kan, boleh boleh kuliner gitu kan. Tapi di ini ya apa karena ini dalam bentuk apa proses video ada tahapan-tahapannya ya. Jadi ya tahapan-tahapannya harus dilalui tuh karena ini kita nih bikin video production. Jadi nanti kalau teman-teman nanti memimpin video production di satu tempat, jadi kita udah paham tuh bagian prosesnya ya. Nah, jadi temanya apa nih diusulkan? Oke, kuliner, wisata, kemudian promosi, kemudian biografi atau lain-lain lah ya. Di apa diusulkan. Nah, kemudian konsep kreatifnya apa? Oh, saya mau bikin video apa namanya kuliner tapi beda dengan video kuliner biasanya, Pak. Misalnya gitu ya. Kenapa? Jadi saya kulinernya itu tempat-tempat yang memang masih tradisional, baik masaknya, misalnya piringnya, kemudian tempat makannya, suasana itu memang beda dengan kebiasaan gitu kan, beda dengan secara normal gitu. Jadi kuliner yang unik misalnya, yang hidden gem gitu misalnya ya. Nah itu boleh tuh. Jadi kita punya nilai gitu. Jadi kita mau, oh unsur kreatif nih, unsur kreatifnya apa? Boleh kuliner, tapi kulinernya kita mau cari yang kita modifikasi secara kreatif gitu ya. Kemudian tema dan konsep kreatif yang diusulkan, jelaskan temanya apa. Misal temanya kuliner, konsep kreatifnya apa? Konsep kreatifnya adalah bagaimana saya meliput sebuah liputan kuliner ini atau pembuat video kuliner ini yang berada di pinggir gang atau di dalam gang gitu kan. Seperti di mana yang ada ya di lupa tuh di Kalimalang atau apa. Jadi dia kalau mau belanjanya itu harus pakai tali gitu misalnya. Jadi itu nyebrang kali ya. Di Bogor itu Pak. Di Bogor ya, di Iya. Jakarta atau entah di Bogor atau di Jakarta juga ada gitu kan. Nah, itu nyebrang kali gitu kan. Jadi naruh duit di ember, di apa ditarik gitu kan. Nah, mungkin bikin videonya seperti itu juga boleh, tapi ada apa bikin video itu seperti sinematiknya, bikin apanya gitu. Itu tahap perencanaan dulu aja ya. Perencanaan saya mau bikin kuliner seperti itu. Saya cari tempat yang unik misalnya gitu ya kalau kuliner. Mbak Us, halo, Tuh. Ya. halo, Mbak Us, Oh. Mbak Us, jam berapa ke Sidoarjo? Hmm. Loh, oh ini di mana Kak? Loh, aku Oke. tanya, Mbak Us jam berapa mau jalan ke Sidoarjo? Oke, ya. Jadi apa namanya? Jelaskan tema dan jelaskan proses persiapan praproduksi yang dilakukan dalam membuat video kreatif itu. Jadi siapin tuh misalnya apa? Lokasinya mau di mana gitu. Persiapan-persiapan itu ya. Misalnya saya mau ngambil pakai handphone, misal pakai handphone. Nanti saya butuh talent ada 2 orang Pak, misalnya atau 3. Saya memanfaatkan misalnya adik-adik saya atau kakak-kakak saya atau keluarga saya untuk sebagai pemerannya misalnya ya. Atau saya memerankan diri saya sendiri misalnya. Tapi saya tetap ada talent yang lain gitu loh. Supaya videonya lebih hidup, bukan monolog gitu ya. Ada apa figurannya, ada apanya itu bisa gitu kan. Jadi udah siapkan tuh. Nah video itu nggak usah panjang-panjang lagi ya. Video itu paling namanya apa video pendek aja gitu kan. Sehingga kita bisa nggak terlalu lama lah gitu ya membuat sebuah video yang takutnya jadi kayak drama gitu kan panjang gitu kan. Nah itu saya mau lihat ininya aja, mau lihat antara konsep sama produksinya itu nanti mirip nggak gitu kan, atau sama nggak sih gitu. Apalagi nanti Anda bikin storyboard ya. Nanti ada di materi berikutnya tentang storyboard ya. Kita sekarang ada aplikasi membuat storyboard ada. Kalau Anda ke Canva itu ada tuh ke Canva Anda ketik aja storyboard gitu kan. Nanti ada tuh apa aplikasi atau apa namanya template membuat storyboard.
Jadi Anda tinggal bikin tuh storyboardnya gitu kan. Misalnya shoot ini, shoot apa, shoot makanannya, kemudian shoot apa nama apa brandnya, kemudian misalnya Anda jalan tuh gitu kan, lalu makan, lalu apa gitu. Jadi ada proses-proses seperti itulah. Tapi kalau Anda misalnya, Pak, saya agak repot pakai Canva, Anda bisa coret-coret apa namanya, sketch saja, sketch, bikin ini, bikin ini. Karena zaman dulu saya waktu bikin video apa tugas ya, dulu waktu kuliah S1 ya. Jadi saya tugas bikin juga video namanya waktu itu lagi kampanye Dana Bos. Ya, saya bikin iklan layanan masyarakat gitu kan. Ada Dana Bos gitu kan. Karena waktu itu belum canggih ya, ada bikin storyboard, jadi saya pakai sketch saja, pakai buku gambar, saya gambar aja. Yang penting ketika saya briefing di lapangan, orang-orang yang bantu saya itu tahu mau ngapain gitu loh. Apa yang mau diambil, siapa yang mau jalan gitu, seperti itu. Zaman Bapak kan nggak ada Canva ya Pak ya? Apa? Iya, zaman Bapak kan nggak ada Canva ya? Nggak ada. Jadi Makanya ada wajar sih Pak. Photoshop ada, tapi lama bikinnya gitu. Ada Photoshop, ada Illustrator ada, tapi saya mau cepet itu, saya mau gambar aja deh gitu kan. Saya lumayan lah bisa gambar ya, freehand. Gambar karena saya butuh, teman saya udah ada di situ tuh, udah nungguin gitu kan. Saya gambar, nanti ada anak kecil ya, anak kecil nanti ketemu kepala sekolah, nanti kepala sekolahnya masuk ke kelas, nanti ada anak kecilnya misalnya dia tuh sekolahnya dari balik kaca doang, kaca kelas, lalu nanti ditanya temennya, kenapa kamu nggak sekolah, belum bayaran gitu kan, padahal ada dana bos gitu kan. Nah itu saya bikin tuh, saya aja masih inget tuh jalan ceritanya. Ada dana bos, dia pulang gembira, anaknya ngasih tahu ke orang tuanya bahwa ada dana bos. Nah, nanti di endingnya kepala sekolah, orang tua sama-sama tuh ngomong gitu kan, sudah ada dana bos, anak-anak jadi bisa nggak harus ketinggalan sekolah. Lagu terakhirnya apa? Lagu terakhirnya itu yang menurut saya menarik ya, audionya tuh adalah lagu You Raise Me Up. Oh, lagu pas You Raise Me Up tuh, pas lagi anaknya tuh bilang, aku sekarang nggak putus sekolah lagi gitu. You Raise Me Up lagunya. Nah itu lagu terakhirnya sambil ada ending apa title-nya lah gitu. Nah itu masih inget banget tuh karena saya simpen tuh, karena tuh itulah cikal bakal saya tertarik pada dunia broadcast ketika ada tugas itu. Kok jadi saya seneng gitu, terus saya belajar gitu. Nah, saya mau juga teman-teman gitu sambil nyari passionnya. Saya tahu ada passion di situ kan. Passionnya tuh nggak harus dibikin video, mungkin di apa menulis skripnya, passion di apa bikin storyboard, atau passion di videonya justru ya, atau di passion di editingnya. Nah, jadi ini tugas ini nih ini ya, apa teman-teman tuh A sampai Z ya, sampai jadi videonya gitu. Makanya nggak usah panjang-panjang ya, takutnya teman-teman juga apa kan kemampuan orang dalam apa membuat video apalagi editing gitu kan, itu kan nggak semuanya bisa sama ya kualitas apa ini ya, kemampuannya. Jadi yang penting saya nanti selain melihat akhir video, tapi saya juga melihat sebuah prosesnya, proses kreatifnya gitu ya. Kalau Anda sempat, kalau mau bikinin behind the scene-nya juga boleh juga gitu kan, ada BTS-nya gitu kan. Siapa menjadi sebuah apa ini apa bukti gitu ya, semacam kayak bukti. Nah itu tapi untuk UAS ya kalau itu ya. Jadi untuk UAS. Jadi untuk yang tugas ini Anda membuat konsepnya aja dulu ya. Jadi Anda konsep, Anda ceritakan tuh konsepnya apa, storyboard seperti apa, ada gambaran umum lah. Jadi saya bisa kayak proposal gitu kan. Saya bisa ngeliat, oh nanti misalnya Sinta nih mau bikin seperti ini. Saya udah bayangin tuh nanti. Apalagi ada storyboardnya, saya bisa bayangin, oh nanti video seperti ini. Nah, apalagi nanti pas videonya itu disandingkan dengan konsepnya. Nah, memang ada modifikasi pasti ya. Nggak mungkin antara storyboard sama hasil akhir tuh mirip banget. Nggak mungkin gitu kan. Karena saya juga bikin kadang-kadang di lapangan, kayaknya bagusan dari atas ngambilnya daripada di bawah gitu misalnya gitu. Itu boleh juga gitu kan. Ada modifikasi gitu kan. Sehingga terjadi kreativitas ketika ada di lapangan gitu. Nah, ini ya, apa namanya, untuk tugas pertama itu nanti saya apa masukkan ke dalam LMS, nanti Anda tinggal apa ada batas waktunya kalau nggak salah sampai tanggal berapa ya, sampai tanggal 17 atau apa ya. Nah, tanggal 17 nanti Anda kumpulkan, itu udah siap tuh konsepnya gitu kan sebagai tugas. Nah,
ketika Anda bikin konsep, Anda udah bayangkan tuh cepet-cepet untuk bikin produksinya gitu kan. Nyicil-nyicil aja produksinya. Wah, ngambil ini gitu. Sehingga nanti tinggal disambung-sambung. Di hari Pak, kalau videonya soal relasi antara manusia dengan hewan, jatuhnya itu kan kayak semacam produk jurnalistik bukan sih Pak? Kayak liputan gitu, jenis videonya. bisa temanya. Nah, makanya nanti temanya tuh harus dijelaskan dulu sehingga kita itu kayak dokumenter. Oh, dokumenter ya Pak ya? Baik. Iya, dokumenter. Jadi kayak dokumenter gitu kan. Videonya, saya mau video itu karya video ya. Jadi apa? Ya. Kalau jurnalistik kan dia ada investigasinya, ada apa namanya tuh unsur bobot beritanya gitu kan. Nah, saya maunya kalau dokumentasi itu ya kita hanya untuk coba melihat ini sebagai bentuk karya video gitu kan, yang kita proses nih. Biasanya kalau jurnalistik kan tuh biasanya tuh ke investigasi gitu kan, dia tuh investigatif namanya kan spontan kan gitu kan, jadi dia investigasi gitu kan. Nah, kalau ini kan lebih kepada memang kita setting gitu kan, kita buat setting, terus kita apa namanya rencanakan orang-orangnya siapa, kemudian siapa yang nanti akan ngomong, angle-nya di mana gitu kan. Mau bikin siang apa malam gitu kan. Nah, itu jadi apa sebuah satu kesatuan gitu ya, ininya apa videonya. Kita sendiri yang jadi talent nggak apa-apa kan ya Pak? Boleh gitu kan. Tapi kalau misalnya apa lebih enak karena kita mendirect gitu kan, direct gitu kasih aja orang lain misalnya kalau ada. Tapi kalau nggak ada kita misalnya kita mampu nih pakai tripod, pakai apa atau teman Anda yang Iya. Ya. ambilin video gitu kan. Anda jadi pemerannya nggak apa-apa karena Anda ada dialog misalnya agak sulit gitu kan, udah saya aja yang dialog gitu. Nah, jangan lupa juga tentang audio gitu kan. Kemarin itu yang karya apa namanya tugas akhir mahasiswa yang film pendek itu di masalah itu di audionya gitu kan. Jadi audionya itu nggak jelas gitu kan. Jadi kita tuh harus pakai misal pakai mic tambahan kayak atau apa gitu kan, supaya suara itu nggak bocor, suara angin lah, suara jalanan gitu kan, supaya apa namanya pesannya itu bisa sampai gitu kan. Nah, itu perlu juga Pertanyaan tuh. terakhir, durasinya berapa Pak? Hmm? Durasinya berapa untuk bikin konsep ini? Kan biar disesuaikan dengan storyboard. Ya, kalau bisa sih ya minimal itulah minimal tuh apa 60 detik gitu misalnya ya, 1 menit gitu kan, atau di bawah 2 menit lah gitu ya, supaya jangan panjang-panjang. Anda juga kan juga apa eh ini ya apa saya nggak tahu ya kemampuan orang kan masing-masing kan beda-beda ya. Takutnya, sulit banget gitu bikin video gitu kan, sehingga nanti Anda akhirnya bertele-tele panjang videonya tuh. Anda lagi jalan dari satu rumah ke rumah lain di center melulu gitu kan, sehingga habis tuh durasi gitu kan. Kan harusnya nggak gitu kan. Habis jalan ini terus ngelihat pemandangan apa udah sampai gitu kan. Harusnya gitu kan, ada spot-spot yang bisa Anda apa persingkat gitu kan. Nah, ini kemampuan juga ya ketika kita hanya punya durasi sedikit, mau ada pesan yang mau disampaikan ini, nah itu bagaimana itu merangkainya gitu ya. Saya sih mau sih kalau misalnya 60 detik aja cukup sih sebenarnya, karena saya kan juga meriksanya kan lumayan ya. Apalagi apa dikasih apa videonya harus download gitu. Saya mau sih jangan download ya videonya, kasih link aja gitu kan. Kasih link jadi karena banyak ya teman-teman tuh yang kalau ngasih UAS tuh saya harus download gitu kan. Ada yang harus kayak ke Google Drive gitu. Apa repot ya. Jadi apa maunya linknya aja gitu kan. Jadi Anda juga punya portfolio gitu kan di dalam media sosial Anda gitu videonya. Nah, seperti itu. Kalau Anda mau pakai dialog, boleh ada mau nggak misalnya mau pakai voice over aja gitu kan itu oke juga gitu kan. Tergantung nanti temanya seperti apa sih gitu kan. Kalau saya biasanya gabungan tuh antara ada voice over, ada tapi saya belum pernah pakai voice over sih ya. Karena itu kerjanya jadi 2-3 kali ya kalau misalnya itu. Setelah jadi, setelah isi mixing gitu-gitu, tambah lagi voice over gitu kan, bikin lagi itu. Nah, kalau kerja sendiri ya lumayan ya, tapi kalau misalnya karena kerjanya rame-rame, ada tim gitu, misalnya Anda punya tim, ada bantuan dari keluarga misalnya teman-teman Anda silakan gitu. Dibikin yang proper gitu kan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi tugas kita untuk pertama kali ini adalah bikin konsepnya. Jadi dipikirin aja konsepnya dulu apa, kemudian storyboardnya,
Kalau misalnya nggak bisa pakai storyboard bikin di Canva, Anda bisa coret-coret aja gitu kan. Coret-coret misalnya ada berapa frame gitu Anda mau pakai. 10 atau 15 frame, frame 1, 2, 3 gitu. Sehingga Anda bisa ada panduan lah, ada panduan untuk membuat video. Jadi kan Anda kan yang nggak harus jadi kameramen, nanti bisa kameramennya teman Anda, tapi teman Anda bisa baca gitu kan dari perencanaan produksinya itu. Dari dari storyboard bisa lihat, oh habis ini angle ini, habis ini. Seperti itu teman-temannya. Lebih di bawah 60 detik nggak apa-apa gitu ya, tapi jangan terlalu singkat juga gitu kan. Ini antar pesannya apa sih gitu ya. Ada pokoknya pesannya harus tuntas ya. Karena waktunya sedikit, kadang-kadang di waktu kemarin itu ada yang ngirim video gitu kan, aja sama mata kuliah editing video juga. Pesan promosinya tuh kan di ending gitu. Pas di endingnya itu saya mau denger apa, hilang gitu. Karena dia menyesuaikan durasi gitu kan. Akhirnya pesannya nggak sampai, kemudian videonya jadi ngambang gitu kan. Nah, harus tuntas ya, pesannya harus tuntas. Jadi, pesannya selesai, pesannya misalnya dana BOS sebagai solusi untuk anak kita sekolah. Titik, udah dapet gitu kan. Baru lagu apa, baru close gitu kan. Jangan karena, wah udah lebih dari 1 menit nih, langsung dana BOS, titik gitu kan. Itu kita edit gitu, harusnya editnya itu di depan-depan gitu kan, cari di edit itu, nanti di terakhir itu lihat mana sih scene atau adegan yang nggak perlu atau yang perlu dipercepat atau apa gitu, nanti Anda bisa lihat itu. Nanti kita belajar ya di pertengahan-pertengahan materi, nanti ada bagaimana kita memproses produksi, bagaimana kita mencari bagian-bagian bikin storyboard yang menarik ya, atau kita mau mengembangkan konsep gitu nanti di materi-materi berikutnya. Ya ini ya tugas kita hari ini untuk dikumpulkan kalau nggak salah tanggal 17 lah ya, paling terakhir tanggal 17. Ini gampang lah ya, nih Kang Anda bisa usulkan. Kalau bisa sih jangan berubah ya. Maksudnya Anda udah pikirkan supaya nanti tugas Anda di UAS berkesinambungan, jadi terintegrasi sama yang namanya ini konsepnya, supaya nggak konsepnya beda, temanya beda, sehingga nanti saya bisa menghubung-hubungin gitu kan. Oh ini maksudnya itu. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kira-kira seperti itulah bagaimana tugas atau gambaran kita dalam mata kuliah produksi video ini. Oke, silakan teman-teman kalau ada yang mau tanya, ada yang mau diskusi, mau ditanyakan silakan. Nanti saya share ya ini ya tugasnya ini. Yang ini sama sih. Oh, ini video editing bukan ya. Oke. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Ini ada lumayan ya, ada 10 mahasiswa yang hadir ya. Oh, Sinta ada 2 ya. Oke, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Atau ada yang masih bingung mau memulainya seperti apa? Silakan ditanyakan. Ada? Oke, kalau nggak ada, saya anggap paham ya. Jadi nanti ini ada tugas yang saya akan share ke LMS. Ya teman-teman kalau bisa dicicil gitu kan. Sekaligus bikin konsep temanya, sekaligus bikin tuh videonya pelan-pelan gitu kan. Kalau saya sih nggak perlu yang canggih-canggih ya videonya gitu ya. Karena kita nih bukan sekolah videografi gitu kan. Ya seinilah sekelas kita tuh videonya media sosial lah gitu ya. Sekelas video itulah. Kalau Anda lihat-lihat media sosial, kemudian TikTok atau apa itu. Nah, sekelas itulah gitu. Nggak sekelas yang film gitu, jangan terlalu seperti itu. Kalau bisa ya nggak apa-apa, tapi standar saya inilah segitu aja dulu gitu kan. Karena kalau kita mau standarnya tinggi, tentunya ada peralatan, ada budget, ada materi yang pertemuan yang komprehensif tentang video gitu kan, ada labnya macam-macam. Nah ini saya maunya Anda menggunakan peralatan-peralatan sederhana, tapi kita bisa menghasilkan karya video yang memang terkonsep gitu loh.
gitu. Ini apa nih? Video tentang sejarah, boleh aja gitu kan. Tapi kadang-kadang tentang sejarah itu Anda nanti ini takutnya Anda mengambil footage nanti gitu kan. Misalnya sejarah tentang Depok gitu kan, Anda ambil di internet, ngambil apa disambung-sambung itu kayak inilah kayak apa namanya? Mata kuliah video editing nanti gitu kan, takut sarunya ke situ gitu kan. Saya mau Anda tuh turun ke lapangannya gitu loh. Turun ke lapangannya, ya ke lapangan tuh bukan yang kita nyari riset gitu, nggak perlu ya. Tapi kalau ada riset pun juga oke gitu kan. Anda bisa syuting tuh beberapa syuting, ngambil gambar gitu kan, sesuai dengan konsep Anda gitu kan. Gitu. Mengambil footage juga nggak apa-apa ya, maksudnya, tapi bukan berarti footage semua nanti gitu kan. Ambil sejarah gitu. Tergantung sejarahnya apa ya. Misalnya sejarah, kemarin saya pernah lihat di TikTok tuh sejarah tentang misalnya nama jalan. Jalan apa misalnya PAL gitu. Oke, sejarah. Oke, nggak apa-apa. Nanti ambil tuh kayak apa. Kemarin tuh ada tuh apa konten kreator bikin setiap nama jalan tuh pasti ada background sejarahnya. Nama PAL Depok gitu kan. Itu artinya apa sih? Kita teredukasi juga gitu. PAL Depok apa namanya tuh PAL? Tentu tuh PAL tuh kayak tiang gitu kan ternyata. Lalu ada apa Jalan Tugu. Tugu apa gitu. Oh ternyata ada Tugu ini gitu kan. Diceritain tuh sejarahnya. Kalau perlu Anda misalnya interview gitu kan. Interview orang untuk menambah apa? Nambah dokumentasi ya, ada nambah memperkuat sejarah gitu. Bener deh, ini dulu sejarah gini-gini misalnya. Seperti itu ya. Jadi kita tapi dikonsepin supaya ada tuh talentnya siapa nih, ini siapa gitu kan. Dan durasinya jangan lama-lama juga gitu kan. Ya Anda bisa dipercepat di mana gitu, dipersingkat. Tapi tetap utuh ya. Pesan sampai gitu kan. Jangan sampai ini ngomongin apa sih tiba-tiba kok ending gitu kan. Jangan sampai seperti itu. Jangan terlalu terburu-buru, jauh jangan terlalu panjang juga gitu kan. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, itu ya. Mas Virus ya. Virus ya. Oke. Oh, Virus cewek ya. Mbak Virus ya. Oke, apa namanya seperti itu. Jadi sejarah ya, boleh sejarah. Banyak sih tempat saya juga ada nih sejarah. Misalnya kenapa sih dinamakan Jembatan Serong gitu kan? Nah, gitu kan. Atau kenapa di tempat saya dinamakan Rawadenok gitu kan? Ada tuh mitos-mitosnya tuh. Nah, itu kamu bisa cari tuh dikonsepin dulu. Udah ketemu orangnya, udah dirangkai aja. Si ini, bapak ini, terus di apa di capture sejarah, kemudian nama jalannya dan lain-lain. Itu boleh juga ya, Rawadenok. Banyak sih nama jalan Rawadenok, Jembatan Serong, Kali Licin. Ada tuh Kali Licin, Sawangan, macam-macam itu pasti punya sejarah macam-macam gitu kan. Nah, itu boleh sih teman-teman apa yang penting konsepnya itu dikasih ke kita dulu dalam bentuk tugas ya. Nanti saya baca misalnya oke gitu kan. Oh, ini boleh nih gitu kan. Anda lanjutkan dengan karya, mudah-mudahan sih cocok tuh antara konsep sama karyanya gitu kan. Sehingga nanti kalau Anda dapat tugas akhir, misal di semester apa terakhir gitu kan Anda ambil tugas nih, saya mau bikin video dokumenter Pak gini gini gini. Nah, itu Anda udah dapat rangkaian-rangkaiannya udah cocok itu untuk suatu tugas akhir gitu kan. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Wah, ini ada yang baru gabung gitu kan. Oke, nanti kalau yang apa temen lu kayak Pak Yamin nanti bisa nanti saya kasih ini ya apa video apa pembelajaran ini ya kita udah rekam. Jadi kita udah rekam. Mudah-mudahan nanti apa bisa di ini. Jadi kita ada tugas nih Pak Yamin ya kita ada tugas. Tugasnya Siap, terima nanti saya kasih Pak. ya nanti saya share ya Pak ya. Nanti saya share Siap, Pak. berikut videonya ini Pak video pembelajarannya ini. Jadi Bapak nanti bisa bisa ini lagi. Jadi tugasnya tuh saya mungkin sedikit Pak. Jadi Bapak nanti apa bikin konsep konsep video Pak. Hanya konsep video, Oh, siap. kreatifnya apa, nanti bikin apa, bikin storyboardnya seperti apa, sampai di konsep aja dulu. Nanti di UAS, tapi sambil 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 bikin tugas, sambil pikirin UASnya Pak. UASnya apa? Siap, Untuk Pak. mewujudkan karya konsep ini Pak. Gitu.
Misalnya Bapak Ya, temanya nih, baik. temanya kuliner gitu kan, udah di kuliner. Tapi Bapak udah nyicil tuh bikin kuliner gimana ya gitu videonya gitu Pak. Seperti itu ya Pak. Apa? Siap. Oke. Ya. Nanti apa? Kalau ada yang apa perlu ditanyakan lagi gitu kan, nanti Bapak bisa apa share aja di kita atau nanti tanya tanya Mbak Sinta atau tanya teman-teman yang lain yang memang sudah kita jelaskan tadi Pak dari jam 8 ya Pak ya. Oke. Siap, Pak. Terima Oke, kasih, ya. Pak Ndoro. Ada mau ditanyakan Pak Yamin? Kira-kira Ya, mungkin cukup, Pak Ndoro tadi. gitu. Minta maaf, Pak, tadi ngikut eh, seminar dulu, Pak. Oh gitu ya ya. Iya. Atau ada bayangan nggak Pak kira-kira mau bikin video apa Pak di apa di konsep Bapak gitu kan? Tadi ada teman-teman kayak Mbak Virus itu mau bikin video tentang sejarah. Jadi kayak dokumenter gitu, kayak video dokumenter gitu. Kalau Mbak Sinta tadi rencana mau bikin video seputar hewan misalnya gitu kan, tentang apa dokumenter juga gitu kan. Nah, kira-kira Bapak ada bayangan apa Pak untuk bikin video? Saya mungkin itu, Pak Ndoro, kuliner, karena kebetulan di Solo itu terkenal dengan kulinernya murah dan enak, gitu, Pak. Hmm, Tapi juga mungkin wisata juga sih, Pak, mungkin. oke, liputan itu aja Pak, apa pasar gede atau apa ya Pak ya. Emang banyak tuh ya liputannya, tapi Bapak nanti cari ini apa yang khasnya. Kalau yang khasnya ya Betul. jangan jangan yang ini Pak, jangan yang udah terkenal kayak apa dawetnya Mbak siapa gitu, jangan yang itu Pak. Iya, betul. Kalau bisa yang belum diliput gitu. Jadi Bapak nanti Iya, Pak. yang Ya. terlewatkan sama orang. Itu ada Pak di pasar gede yang seberangnya tuh Pak. Seberangnya tuh ada pasar gede yang pasar, ada pasar gede yang kan kiri kanan tuh Pak. Nah, itu di Betul, situ Pak. tuh. Ya. Nah, di situ karena baru apa sebulan yang lalu lah saya baru dari Solo juga, dari Semarang, Solo sama Jogja tuh Pak. Oh, Jadi siap, Pak. jadi saya tahu tuh bayangin tuh kalau saya bikin video tuh udah ngebayangin tuh Pak. Video apa ke ini ke kulinernya ke apa atau ya mungkin kulineran yang belum terkenal juga tapi enak gitu yang belum orang banyak tahu. Itu boleh tuh Pak bikin. Ya. Siap, Pak. Ya, Ya. tapi yang penting itu Pak, dibikin konsepnya dulu tadi Pak ya. Ada konsepnya, ada strateginya seperti apa. Mungkin Bapak nanti liputan kulinernya itu nggak yang liputan kuliner hanya seperti biasa orang liputan. Misalnya ada apa? Ada talentnya Pak, ada pemerannya gitu. Pemeran orang lagi nyari-nyari kuliner. Ada misalnya orang nih bikin dramanya gitu Pak. Ada dramanya bikin kuliner apa? Lagi mau nyari kuliner, kemudian dia mencoba kuliner, kemudian dia bikin beli oleh-oleh dan lain-lain. Jadi kayak perjalanan orang Bapak liput atau Bapak apa dokumenin gitu, dokumentasikan. Seperti itu. Nanti tergantung Bapak nanti mau seperti apa. Atau Bapak sendiri mau menjadi pemainnya boleh juga gitu kan. Seperti itu Pak. Siap, Pak. Ya, oke. Pak Iya, terima Pak Yamin kasih, ya. Pak Ya, Ndoro. Iya, ya oke. Secara masukannya, Pak. oke. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman yang lain? Silakan kalau ada mau pertanyakan. Kalau kalau nggak ada, mungkin saya cukupkan ya di apa pada hari ini supaya nggak terlalu larut malam gitu kan. Apalagi ini malamnya malam Minggu ya Pak Yamin ya, atau malam panjang gitu kan. Jadi semakin panjang semakin larut. Jadi apa kita mau apa memanfaatkan waktu gitu kan, sambil mikir-mikir untuk bikin konsep gitu kan. Oke, terima kasih. Apa nih? Pak Anang feature boleh ya. Yang penting bagi saya konsepnya itu eh, tertulis atau ini ya, terapa terkonsep lah gitu. Feature, dokumenter gitu kan. Kalau feature kan lebih ke ini ya, ke apa ada jurnalistiknya juga ya. Nah, itu kalau bisa jangan sampai yang investigasi gitu, investigatif gitu ya. Jadi kayak dokumenter aja mungkin ya. Feature kan dokumenter kan juga feature gitu kan. Nah, seperti itu ya. Tapi kita feature-nya nih versi versi kreatif gitu kan. Cari angle-angle yang unik ya. Jangan kayak feature ya feature biasa gitu, dokumenter biasa gitu. Saya mau teman-teman tuh explore sambil kita diskusi nanti nih nanti pertemuan berikutnya misalnya Pak Yamin mau diskusi sama saya, Pak, saya mau bikin gini-gini gimana nih? Oke, tambahin ini, tambahin itu ya supaya Anda tuh explore lah beda gitu kan
ininya apa value-nya beda, angle-nya beda gitu. Oke, teman-teman, kalau nggak ada lagi yang mau ditanyakan, saya rasa cukup ya pada hari ini, pertemuan kali ini. Mungkin kalau misalnya masih ada kesempatan, kita bisa nanti video conference sekali lagi gitu kan, untuk mereview ya teman-temannya, buka mereview, siapa tahu masih ada hal-hal yang perlu diperdalam, hal-hal yang perlu diperjelas. Nanti silakan teman-teman setelah dapat konsep, setelah mulai jalan produksi, nanti baru kita review sama-sama gitu kan, sehingga nanti kita punya video semua itu bagus gitu loh. Oke, demikian dari saya, teman-teman. Selamat malam, selamat berakhir pekan. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak Yamin. Waalaikumsalam. Ya, Terima kasih, Pak terima Anggoro. kasih, Pak.